Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the kingdom and nobody give a fuck about the rules either get a plums I'm a two I'm a cool but making this no boo. So yo hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oke, balik lagi kita ke channel. So untuk episode kita kali ini adalah mau bahas lagi tentangnya lagi viral banget teman-teman, dimana salah satu youtuber dan rapper ternama di Indonesia itu pasti kalian tahu ya, Yonglek itu kemarin kan bikin video klip yang berjudul Raja Terakhir kalau nggak salah, dan banyak netizen yang bilang itu plagiarisme dari lagu dari Laya yang berjudul Le teman-teman. Oke, jadi langsung kita bahas aja nanti. So sebelum kita masuk ke pembahasannya, langsung banyak yang subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe aku jadi tambah semangat. Dan jangan lupa follow Instagram aku, karena sebelum aku upload YouTube aku bakal ngasih informasi apapun di Instagram dulu teman-teman. Oke, dan selama lama lagi kita langsung bahas aja dari yang pertama teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke Instagramnya dari Yonglex dulu ya teman-teman, dimana si Yonglex ini udah buat klarifikasi, dimana si Yonglex ini udah buat permintaan maafan ya teman-teman, karena udah bikin dugaan kemiripan ya teman-teman. Sebenarnya aku udah nonton dari video dari Yonglexnya dan video asli dari lainnya teman-teman, itu hampir 80% ya teman-teman, hampir 80% nya itu mirip teman-teman. Jadi kita langsung baca aja dari klarifikasinya. Dia bilang, saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf atas perihal tentang video klip terbaru dari channel YouTube saya yang berjudul Raja Terakhir ya teman-teman, atau The Last King, official song of Three Kingdom, hero legendaris yang sedang ramai saat ini di sosial media atas pemberitaan dan atau tuduhan plagiaris ya teman-teman. Saya bekerja sama dengan agensi hanya sebagai talent dan pencipta lagu, dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak turut serta dalam proses kreatif dalam produksi musik video tersebut, hingga terjadinya dugaan kemiripan atas custom, ornamen, dan atau beberapa scan di video Lai yang berjudul lead di konten yang ada di YouTube channel saya saat ini. Sebagai seorang profesional, saya tetap bertanggung jawab mempromosikan game tersebut sampai batas waktu yang ditentukan teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pihak Yonglek sendiri udah membuat klarifikasi ya teman-teman. Debatan itu bukan Yongleknya atau dengan lainnya teman-teman, tetapi netizen K-popers ya teman-teman. K-popers sebenarnya K-popers zaman sekarang itu lebih mendominasi itu ke bocil-bocil gak ada akhlak teman-teman, dimana dia itu baru SMP atau merinjak-rinjak ABG, dia ngefans banget sama K-pop, tapi mulutnya tuh ngetiknya itu nggak ada akhlak kayak gitu lah ya, janjian ngomong, intinya itu seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita langsung lihat dulu ya videonya teman-teman dari pihak Yonglex atau Raja Terakhirnya dan Laya. Ini dari awal ada scan naga juga. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lihat ya teman-teman, ini videonya ya teman-teman, yang kurang lebih itu mirip teman-teman. Oke. Jadi kalau kalian udah nonton ya teman-teman dari ini teman-teman dari officialnya apa itu namanya video, sebenarnya video yang dari Raja Terakhir itu udah di take down ya teman-teman. Silahkan kalian lihat aja, mungkin di YouTube itu masih ada yang upload ya teman-teman. Dan di sini untuk video orinya yang berjudul lead itu kurang lebih seperti ini. Dan menurut penilaian aku pribadi itu memang ya teman-teman, itu 80% plagiat, dimana emang plagiarisme itu dilarang ya, dimana kalau misalnya skripsi pun itu kalau misalnya ada plagiat itu nggak bakal diterima teman-teman ya. Intinya itu seperti itu loh ya, plagiat itu emang dilarang banget teman-teman. Seperti itu pun udah memberi klarifikasi teman-teman, udah memberi klarifikasi permintaan maafan. Dan yang paling aku heran itu bocil-bocil teman-teman, bocil-bocil itu sempat seperti itu kayak gini loh, maksudnya itu masih bocil tapi bilangnya kayak gini nih. This is the young anak anjing banget.
Anak bangsat otak micin, gak boleh ngomong kasar. Tuh, gimana sih menurut kalian? Jadi sebenarnya tuh aku senang juga ya lagu-lagu K-pop, lagu-lagu itu kan asik juga didengarnya. Tapi itu yang fansnya gitu, tau gak sih? Fansnya itu rata-rata bocil-bocilnya itu sekarang udah kayak gimana gitu loh, kayak omongannya gak dijaga lah, yang asal jeplak lah, itu yang bikin mencemarkan itu sebenarnya oknumnya teman-teman, oknum-oknumnya yang bikin itu namanya itu K-popers itu jelek teman-teman. Seperti ini kita balik lagi di sini dan di akhirnya bikin klarifikasi di mana saya bersangkutan di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas perkataan saya dan saya tidak mengulangi lagi. Mohon maaf yang sekali lagi, mohon maaf atas perkataan. Ya tahu lah ya netizen, orang-orang kayak gini tuh gak ada otak banget. Dimana dia ngetik aneh-aneh, apa ngejelek-jelekin orang dan giliran diciduk atau giliran di apa, nanti klarifikasi. Jadi apa sih? Jadi udahlah, kalau misalnya kita suka ke itu ya udah kayak gitu loh, jangan malah bikin video-video aneh kayak gini atau ngata-ngatain aneh. Itu sebenarnya jangan teman-teman. Kalau misalnya nggak suka ya udah nggak suka kan, kayak gitu loh. Jangan berusaha untuk ngejudge berlebihan seperti ini lah, ya nggak baik lah teman-teman seperti itu. Dan yang hebohnya lagi ada lagi teman-teman, sampai ngatain anaknya si Yonglek sendiri itu dengan kata-kata yang nggak pantas teman-teman. Oke? Jadi di sini adalah kata-kata yang menurut aku itu gak pantas banget kalau orang dewasa itu ngomong teman-teman. Nih baca sendiri ya, anaknya kayak anak nggak sih, kelihatannya gedenya jadi. Menurut kalian itu gimana teman-teman? Jadi apa sih pikirannya dia itu gimana gitu loh, pikirannya dia itu mindsetnya itu kayak gimana bisa ngetik di sosial media itu seperti ini gitu. Emang bagus kayak gitu loh. Di sini langsung karena mbaknya udah bawa anak saya yang ada di sangkut pautnya, saya nggak terima, kita lanjut ke jalur hukum. Tetapi untuk dia sendiri juga udah klarifikasi, ya tahu lah ya, akhir-akhirnya juga klarifikasi. Di sini di komen langsung sama Eris kayak teman-teman, nggak baik teman-teman seperti itu, serius nggak baik. Ngetik yang aneh-aneh atau ngejudge berlebihan seperti itu nggak baik, serius. Apalagi ini tuh sosial media itu yang nonton nggak kalian top teman-teman, oke? Gak kalian top, yang nonton itu gak kalian aja, tapi itu banyak orang yang lihat. Apalagi kalau kalian salah ngetik itu gak bakal hilang teman-teman. Kalau kalian hapus pun gak bakal hilang segampang itu. Namanya sosial media seperti itu, oke? Jadi di sini kita lihat lagi si Yonglek kasih 5 juta untuk yang tahu orang ya itu teman-temannya. Intinya itu banyak banget apa itu namanya, kayak sayembara ya, bisa dikatakan sayembara dari Yonglek. Terus apa di sini Michael Jaklawanto, terus Seven dan ada Indra Kens juga 20 juta. Jadi di sini langsung ya teman-teman, di sini langsung aja si pihak dari Sanya, ini akun Instagramnya nih teman-teman, Sanya Bahdim. Apa sih maksudnya itu gak jelas lah kayak gitu lah, maksudnya gak jelas lah. Kalau memang suka ya udah, kalau misalnya ada kesalahan ya udah nggak usah dijudge berlebihan. Saya sampai ngata-ngatain kayak gitu kan nggak baik banget lah ya. Selamat malam Kak, saya Sanya Bahdi meminta maaf sebesar-besarnya atas komentar yang tidak sopan saya. Jelas nggak sopan banget coy. Saya mengakui sangat salah dengan komentar jahat seperti itu. Saya tidak akan mengulanginya. Ya ini bla 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 seperti itu lah ya. Dan di sini kita next lagi, akun yang tadi sudah tidak bisa dimasukkan Kak. Saya menyesal atas perbuatan saya. Langsung di sini juga apa itu namanya? Instagramnya juga udah nggak bisa ya teman-teman. Dan di sini langsung dibalas, oke besok saya akan ke Kapolda dengan tim cyber untuk melacak namanya dan dijemput saya untuk dijemput ya. Ya Allah, seperti itu. Lalu di sini itu berlebihan, terus kok bisa ya punya anak tapi nggak, kok bisa punya anak ngehina lah ini. Nah ini sebenarnya emang salah, emang dari segi plagiarisme itu emang dilarang teman-teman, emang nggak boleh ya teman-teman. Tetapi pihak Yonglek pun udah klarifikasi teman-teman, udah klarifikasi dan udah memberi permintaan maaf juga. Dan tetapi yang terlalu mengheboh-hebohkan itu netizen ini ngata-ngatain, yang komen gak jelas kayak gitu teman-teman. Jadi kita sebagai apa itu namanya warga negara Indonesia yang baik itu cobalah bersosial media yang baik dan ngetiknya itu mikir dulu teman-teman. Karena kalau kalian salah ngetik atau berbicara yang aneh-aneh di sosial media itu, walaupun kalian hapus itu nggak bakal hilang semudah itu teman-teman, seperti itu. Jadi kalian tuh mikir dulu kalau kalian mau ngetik di media sosial, oke? Kurang lebih seperti itulah. Yang menurut kalian itu gimana teman-teman untuk kejadian ini? Semoga
menjadikan kita itu pelajaran ya teman-teman, dimana di sisi lain plagiarisme itu dilarang, dan di sisi lain juga kita harus bijak-bijaklah dalam bersosial media, dimana sosial media itu banyak banget orang yang lihat dan banyak banget orang yang terlibat di situ teman-teman. Kalau kita salah dalam bersosial media, walaupun kita hapus itu nggak bakal hilang dalam sekejap mata seperti itu, dan nggak bakal hilang segampang itu seperti itu. Jadi kita bijaklah dan mikir dulu untuk komentar dan bikin komentar yang lain seperti itu. So terima kasih untuk kalian yang udah nyempetin waktunya nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dan konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa kalian follow Instagram aku. Nah, sebelum aku upload YouTube, aku bakal nge-support di Instagram dulu teman-teman. Oke, thanks for watching teman-teman. Bye bye.